Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Munif Nur Istiqomah, Prodi Pendidikan Ekonomi 2018B, NIM 11021800014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konsep dasar manajemen keuangan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Apa sih pengertian manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan dalam banyak hal berkaitan dengan pembuatan keputusan. Nah, keputusan yang dibuat berkaitan dengan keuangan yaitu yang pertama, berapa besar aset yang dibutuhkan oleh suatu usaha. Kemudian, bagaimana sebaiknya komposisi dari masing-masing aset tersebut. Serta dari mana sumber pembiayaan atas investasi tersebut. Manajemen keuangan juga berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan dalam suatu perusahaan bisnis. Manajemen keuangan adalah manajemen mengenai fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan seharusnya dilaksanakan dengan baik, mengingat fungsi-fungsi yang ada saling berkaitan satu sama lain. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. Yang pertama, pengelolaan dana. Yang kedua, penggunaan dana. Yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan tujuan utamanya yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kemudian ada beberapa tujuan manajemen keuangan yang lain. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Seorang manajer keuangan tidak menjamin keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, sebab ketidakpastian bisnis. Tetapi perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, bahkan dalam jangka waktu yang panjang apabila manajer keuangannya mengambil suatu keputusan keuangan yang tepat serta menggunakan keuangan perusahaan yang baik. Yang kedua, menjaga arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow. Suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membayar biaya kebutuhan sehari-hari. Nah, baik tentunya untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Seorang manajer keuangan harus dapat memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar dapat seimbang. Yang keempat, pemanfaatan keuangan yang tepat. Manajemen keuangan harus bisa memanfaatkan keuangan secara optimal. Yang kelima, memaksimalkan kekayaan. Seorang manajer keuangan mencoba agar memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham dan berupaya dalam meningkatkan nilai pasar saham, sebab nilai pasar saham secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi. Yang ketujuh, yaitu kelangsungan hidup perusahaan. Seorang manajer keuangan harus berhati-hati saat membuat keputusan keuangan, sebab apabila salah dalam pengambilan keputusan, bisa saja perusahaan bangkrut atau merugi. Yang kedelapan, mengurangi risiko operasional. Yang kesembilan, mengurangi biaya total modal. Yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus dapat merencanakan struktur modal sedemikian rupa agar biaya modal dapat diminimalkan. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan keuangan. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, pengendalian keuangan. Yang keempat, pemeriksaan keuangan. Yang kelima, pelaporan keuangan. Yang selanjutnya, kita akan membahas prinsip manajemen keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan ada 7. Yang pertama, yaitu konsistensi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, kelangsungan hidup. Yang kelima, pengelolaan. Yang keenam, standar akuntansi.
Tugas manajer keuangan. Tugas manajer keuangan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perolehan dana dengan biaya murah, yang kedua penggunaan dana efektif dan efisien, yang ketiga analisis laporan keuangan, yang keempat analisis lingkungan internal dan eksternal, yang ketiga tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Pemilihan investasi yang diinginkan dari kelompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Yang kedua, mengambil keputusan perdanaan atau pembelanjaan pasif. Pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Pengambil keputusan dividen. Penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.